Ketika kebebasan berbicara digunakan untuk membungkam warga Palestina, upaya untuk membungkam suara-suara Palestina di Adelaide Writers Week mengungkap selektivitas kebebasan berbicara dan bagaimana kebebasan berbicara dapat digunakan untuk menyensor mereka yang berbicara menentang kekerasan yang disetujui negara, tulis Amal Nasser. Penyelenggara Adelaide Writers Week, AWW, mendapat tekanan besar untuk menarik dua pembicara dari Palestina, penyair Mohammed El-Kurd dan penulis Susan Abul Hawa, karena pandangan mereka mengenai Zionisme dan Israel serta sikap Abul Hawa terhadap perang Rusia-Ukraina. Kemarahan Zionis telah dimobilisasi, para sponsor telah menarik diri, dan para politisi telah menyerukan pemboikotan terhadap festival tersebut. Setelah seruan untuk memboikot, dan sebuah firma hukum besar Australia menarik diri sebagai sponsor, banyak yang berpendapat bahwa upaya pembatalan pembicara ini merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berbicara dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi liberal. Namun, meskipun tanggapan-tanggapan ini bermaksud baik, kenyataannya adalah bahwa rezim berbasis hak asasi manusia liberal itu sendiri dan lebih khusus lagi, konstruksi kebebasan berbicara menuntut pembungkaman terhadap orang-orang Palestina. Orang-orang Palestina tidak dibungkam, karena mereka tidak pernah memiliki platform yang aman untuk memulai. Mereka menghadapi kekerasan kapitalis kolonial penjajah dalam bentuk penyensoran, salah satu hal yang dialami warga Palestina setiap hari. Warga Palestina tidak dibatalkan, karena mereka tidak pernah memiliki platform yang aman untuk memulai. Dalam masyarakat liberal, kebebasan berbicara penuh dengan kontradiksi. Di satu sisi, hal ini mengandaikan bahwa tidak seorang pun boleh disensor. Tentu saja, ini tidak benar, sulit untuk mengatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk berbicara, terutama para rasis, homofobia, misoginis, dan fanatik. Namun, entah bagaimana, kelas penguasa masih memberikan kebebasan kepada orang-orang dengan pandangan-pandangan ini untuk didengar ketika itu sesuai dengan agenda mereka, meskipun pandangan mereka bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat yang seharusnya liberal dan toleran. Namun, ada dua masalah mendasar yang tertanam dalam konsep kebebasan berbicara. Pertama, liberalisme mengindividualisasikan hak-hak dan gagal untuk melihat bagaimana hak-hak tersebut sebagian besar tidak dapat diakses oleh mereka yang tertindas. Kedua, sebagian besar tidak jelas di mana garis yang harus ditarik antara pidato politik dan pidato ofensif, dan garis ini biasanya ditarik oleh mereka yang berkuasa. Dalam kasus Mohammed El-Kurd, penyensoran atas pidatonya mencegahnya untuk berbicara menentang pembersihan etnis dan kekerasan yang disponsori oleh negara Israel terhadap rakyatnya. Bagi Susan Abul Hawa, ia dicegah untuk mengkritik tindakan Ukraina dan Amerika Serikat dalam perang Rusia-Ukraina. Dalam kedua kasus tersebut, sebuah negara dan ideologi telah dikritik. Dalam kedua kasus tersebut, liberalisme menyajikan pandangan yang saling bertentangan tentang apa yang bebas untuk diucapkan dan apa yang menyinggung. Konsepsi liberal tentang kebebasan berbicara berjuang untuk melindungi mereka yang berbicara menentang mekanisme kekerasan yang disponsori negara. Untuk memahami mengapa, kita perlu mengevaluasi kembali apa yang seharusnya dilindungi oleh rezim hak-hak liberal. Pemahaman umum mengenai demokrasi liberal adalah bahwa demokrasi liberal adalah negara yang aman yang didasarkan pada penegakan hak-hak. Namun kenyataannya tidak semua orang memiliki akses atau perlindungan yang sama terhadap hak-hak tersebut. Di Australia dan banyak negara demokrasi liberal barat lainnya, kebebasan berpendapat telah menjadi mekanisme kekuasaan bagi kelas dominan dan penguasa untuk menundukkan yang tertindas. Bukanlah suatu kebetulan bahwa Zachary Wolfe, seorang polisi yang dituduh melakukan pembunuhan, diberikan kesempatan untuk diwawancarai di televisi setelah pembebasannya. Meskipun ada banyak bukti rasisme, tetapi ketika Senator Lydia Thorpe menghadang sebuah mobil polisi di Parade Mardi Gras, ia disensor dan dipermalukan oleh para anggota pemerintahan Partai Buruh. Tidak mengherankan jika Mohammed El-Kurd, seorang penyintas pembersihan etnis dan kekerasan pemukim yang disponsori negara disensor karena reaksi emosionalnya atas penindasan yang dialaminya, namun para penyangkal Nakba dan pendukung apartheid seperti Federasi Zionis justru dipuji-puji.
Tentu tidak mengherankan jika para pendukung NATO, alat imperialisme AS yang membantu invasi ilegal ke Irak, tidak henti-hentinya dipromosikan, tetapi kritik terhadap NATO oleh Susan Abul Hawa dicap sebagai pro-Putin. Meskipun Abul Hawa juga mengkritik invasi Rusia ke Ukraina, kebebasan berbicara dengan demikian menjadi alat yang ampuh dalam demokrasi liberal. Negara demokrasi liberal harus melindungi kepentingan kolonialisme, kapitalisme, dan imperialisme untuk mempertahankan dominasinya. Pidato politik yang bertentangan dengan hal ini disensor atas nama toleransi atau anti-radikalisme, sementara pidato yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi liberal dilindungi oleh kelas dominan dengan kedok kebebasan berbicara, sejarah dan kebenaran kami secara sistematis dibungkam, dipertanyakan, dan disangkal karena kami mengganggu status quo negara. Mengapa ketika Mohammed El-Qurt menggambarkan realitas pembersihan etnisnya, penjajahan atas tanah dan bangsanya, pendudukan yang penuh kekerasan yang ia jalani, ia disensor dan dikritik karena dianggap kurang sopan, tetapi orang-orang yang sama tidak tersinggung dengan pembersihan etnis dan penjajahan itu sendiri. Itu karena negara telah memastikan aspek individualistik dari liberalisme, hak-hak, kebebasan berbicara diambil oleh kelas-kelas dominan untuk memaksa fokus pada bahasa kaum tertindas, bukan pada tindakan kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh negara. Yang terjajahlah yang harus berhati-hati untuk tidak menyinggung perasaan, bukan penjajah. Mari kita perjelas, bahasa kebebasan berbicara bukanlah teman kita. Asumsi bahwa kami, sebagai orang Palestina, berada di lapangan yang sama dengan penjajah Israel, adalah keliru. Sementara para pendukung negara Israel mendapatkan waktu bicara di media, dukungan dari para politisi dan ruang di buku-buku pelajaran kami, orang-orang Palestina tidak memiliki hak yang sama untuk berbicara. Mari kita perjelas, bahasa kebebasan berbicara bukanlah teman kita. Asumsi bahwa kami, sebagai orang Palestina, berada di lapangan yang sama dengan penjajah Israel, adalah keliru. Sementara para pendukung negara Israel mendapatkan waktu bicara di media, dukungan dari para politisi dan ruang di buku-buku pelajaran kami, orang-orang Palestina tidak memiliki hak yang sama untuk berbicara. Penting untuk dicatat bahwa ini bukan berarti kami tidak pernah bisa berbicara, tetapi lebih karena sejarah dan kebenaran kami secara sistematis dibungkam, dipertanyakan, dan ditolak karena kami mengganggu status quo negara. Jadi, ketika Peter Wertheim menulis bahwa AWW seharusnya juga memberikan platform kepada warga Israel untuk menegakkan kebebasan berbicara, kami bertanya pada diri kami sendiri apakah ini adil. Mengapa kebenaran kami harus disandingkan dengan para pendukung penindasan kami? Jika Anda ingin melawan rasisme, kolonialisme pemukim, imperialisme dan kapitalisme, melawan semua bentuk penindasan yang dirancang untuk diciptakan oleh sistem dan struktur ini, kita tidak boleh mendukung mereka yang ideologinya menjunjung tinggi kelas dominan. Sebaliknya, kita harus menyuarakan kebenaran dari mereka yang tertindas, mereka yang bersedia berbicara menentang kekerasan negara. Untuk membela Mohammed El-Qurt dan Susan Abul Hawa, sangat penting bagi kita untuk tidak menjunjung tinggi kerangka kerja hak-hak liberal dan bahasa kelas dominan, melainkan menggunakan momen-momen ini untuk menyoroti kekerasan yang ingin ditegakkan oleh kerangka kerja ini.